Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Ima Kulata Luru Beria SPD, Guru Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri Oekolo, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. SMA Negeri Oekolo adalah salah satu sekolah negeri yang terletak di Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Letak geografis inilah yang menunjukkan SMA Negeri Oekolo berada di wilayah pedesaan yang memiliki bentang alam seperti persawahan dan pegunungan yang cukup luas. Wilayah SMA Negeri Oekolo juga berbatasan dengan negara Timor Leste. Sebagian besar orang tua peserta didik berprofesi sebagai petani dengan memiliki ekonomi yang rendah. Ditambah lagi guru yang sering mengajar menggunakan metode pembelajaran sama untuk semua teori dan metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi lebih monoton kepada guru. Peserta didik bosan di dalam kelas yang pastinya berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru sejawat, yaitu peserta didik belum mampu menginformasikan eksplisit dalam interpretasi sederhana, peserta didik kurang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks berdasarkan konsep matematik yang dimiliki, kurangnya kompetensi peserta didik pada domain data dan ketidakpastian, pengaruh lingkungan sekolah dan masyarakat yang homogen, sehingga peserta didik cenderung menggunakan bahasa ibu, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki komponen numerasi dan literasi. Selain wawancara, hasil observasi yang dilakukan guru, yaitu peserta didik juga tidak memiliki keinginan mencari tahu pengaruh lingkungan buruk yang dibawa ke sekolah dan kurangnya motivasi dari guru. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka melalui model pembelajaran discovery learning pada materi keanekaragaman hayati, diharapkan peserta didik lebih terlibat aktif dengan berdiskusi, memiliki motivasi dalam diri untuk membaca dan menemukan sendiri, agar peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik, yaitu 1. Motivasi dalam diri peserta didik. Dalam proses belajar, motivasi dalam diri sangat diperlukan karena seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan tidak menyentuh kebutuhannya. Ditinjau dalam proses pembelajaran sebelumnya bahwa peserta didik kurang memiliki motivasi untuk mencari hal-hal baru. 2. Kurangnya minat baca peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dari buku data pengunjung perpustakaan, ternyata masih banyak peserta didik yang jarang masuk ke perpustakaan dan yang sering masuk adalah orang yang sama dengan tujuan mengambil buku siswa yang dipakai untuk pembelajaran. 3. Peserta didik juga terbiasa menggunakan bahasa ibu di lingkungan masyarakat
sehingga saat menggunakan bahasa sesuai dengan EYD masih minim. Hasil literasi dan numerasi pada raport mutu pendidikan yang masih berwarna merah. 4. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jaringan internet yang kurang memadai, seperti listrik padam, artinya jaringan hilang, akses internet tidak ada di sekolah, rata-rata ekonomi orang tua atau wali peserta didik lemah, guru kurang memanfaati alat teknologi di sekolah yang tidak membutuhkan jaringan internet seperti LCD, PowerPoint, dan lingkungan sekitar. Langkah atau strategi dan sumber daya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Mencari akar masalah dalam pembelajaran. Akar masalah dalam pembelajaran yaitu: 1. Peserta didik kurang aktif dan bosan dalam pembelajaran disebabkan karena motivasi dalam diri untuk menemukan hal-hal baru. Guru mengajar menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua materi dan metodenya sama sehingga pembelajaran menjadi lebih monoton kepada guru. 2. Kurangnya minat baca peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dari buku data pengunjung perpustakaan, ternyata masih banyak peserta didik yang jarang masuk ke perpustakaan dan yang sering masuk adalah orang yang sama dengan tujuan mengambil buku siswa yang dipakai untuk pembelajaran. 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jaringan internet yang kurang memadai, rata-rata ekonomi orang tua atau wali peserta didik lemah, guru kurang memanfaati alat teknologi di sekolah yang tidak membutuhkan jaringan internet. 2. Mencari solusi alternatif. 1. Mendorong motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis penemuan, di mana peserta didik harus menemukan hal-hal baru dari tujuan yang harus dicapai. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dari keseluruhan proses adalah: guru melakukan asesmen formatif sebagai bentuk perbaikan pembelajaran dari rangkaian modul ajar
untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik memiliki motivasi untuk mencari hal-hal baru. Peserta didik terlihat aktif dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi. Guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama di dalam kegiatan penutup. Yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran adalah pengelolaan kelas sehingga peserta didik nyaman di kelas. Dengan demikian, model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran yang ditandai dengan keaktifan peserta didik, mengemukakan pendapat dalam berdiskusi, bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui, dan dapat membuat kesimpulan setelah proses diskusi.